أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وأنصاره والفاتحة خصوصا Syekh Salim bin Sumair bin Sa'id Al-Hadrami rahimallah wa kullu syekhina wa marabbina abina ummina wa usulihim wa furuhim bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi darain amin. Faslun alladzi la yufattiru mimma yasilu ila jawfi sab'atu afradin. Pasal yang menerangkan perkara sesuatu yang masuk ke rongga mulut tetapi la yubtilu, tetapi tidak membatalkan. Puasa itu ada 7 bagian. Perkara yang masuk ke dalam rongga mulut tetapi tidak perlu membatalkan puasa ada 7 bagian. Al-awwalu, yang pertama, ma yasilu ila jawfi binisyanin. Yang pertama, apa-apa yang masuk ke rongga mulut karena dia lupa. Masuk ke rongga mulut tapi nggak batal. Yang pertama karena dia lupa. Nah, ini yang jadi kenikmatan, yang jadi kehebatan, yang jadi kemuliaan, yang jadi keberkahan dalam hidup, yaitu sesuatu perkara, sesuatu benda, sesuatu makanan yang masuk ke dalam rongga dalam keadaan puasa tapi dia lupa. Nah, itu adalah sesuatu makanan. Kalau dia makanan berarti makanan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat kalau dia lupa langsung berhenti dan jangan diterusin. Yang pertama, jangan diterusin. Yang kedua, jangan lupain. Yang begitu tuh 1001 orang yang lupa, benar-benar lupa dalam keadaan puasa, dan dia benar-benar lupa terus nggak diterusin, ngelepehin, jangan syarat nih, tenggorokan, lak-lakan apa namanya, apa? Di sini kan lakan ini. Kalau di Betawinya apa sih? Apa? Rongga. Kerok. Nih, dia pengen keluarin. Enggak. Khilafnya bukan di mulut. Khilafnya di sini, khilaf. Nih khilaf nih. Ada kaul yang ketika adanya makanan di sini maka wajib dikeluarin. Ada khilaf satu lagi, kalau udah di bawah ini nggak perlu dikeluarin. Ya, khawatir ketika dikeluarin dengan dasar ngerinjak keluar semua jadi batal puasa. Makanya khilaf yang satu nggak perlu dikeluarin, yang satu kudu dikeluarin. Kita nggak tahu. Berasanya di sini, tapi udah di sini kita nggak tahu. Ya udah, bagaimana? Biqadrin, kira-kira emang aman di mana nih? Di sini. Ya udah. Terus terusin. Oh iya, dorong air. Waktu minum apa namanya? Telur. Diterusin pakai kagak dia itu. Gimana diterusinnya juga itu? Terusin puasanya. Tahu udah sempat minum belum ya? Belum ya? Lu ngajak ngobrol aja.
Agak minum, ya ada pegangnya. Ingat dia puasa itu amin. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan Ustaz Andi apa nikmat telur. Itu. Ya, ada hadis dari Sayyidina Jibril yang dikatakan langsung di hadis Aqwal dan Af'al, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah haramkan satu, Allah haramkan badannya disiksa di alam kubur. Yang pertama. Yang kedua, Allah haramkan dia perutnya, ini yang ada di dalamnya, Allah harami diazab di api neraka. Mudah-mudahan itu selalu. Ya, kita tahu. Benar, suatu nikmat. Enggak. Guru, dia dosanya banyak. Lah itu mah babnya lain. Jangan dia apa namanya? Jangan dikait-kaitin. Contoh, jangankan itu yang perkataan Jibril dari Allah ke Jibril ke Rasulullah. Sapu tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang udah ludah nih, ludahnya Rasulullah belum pernah beludah, nggak pernah kalau ditambah, gitu ya. Rasulullah selalu pakai sapu tangan. Karena kalau ketika Rasulullah beludah, ya, maka ludahnya Rasulullah langsung ditelan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diludahin itu akan terus berkembang kemakmurannya, kesejahteraannya, apalagi kesuburannya ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Salah satu sumur yang ada di kota mana? Makkah. Salah satu sumur yang ada di kota Yaman. Tuh. Ada namanya sumur Namirah. Sumur Namirah perbatasan. Itu panas. Sekarang itu perbatasan, airnya nggak habis. Suatu keberkahan. Makanya Rasulullah, mohon maaf bahasa kotornya, Rasulullah buang air kecil maupun buang air besar, nggak ada yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata ada yang tahu, maka kotoran Rasulullah itu rebutan. Ya, rebutan. Yang kedua, jangankan manusia, makhluk Allah yang lain pun nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena pasti akan diambil, termasuk dengan iblis. Makanya yang belain satu, siapa? Bumi. Ketika Rasulullah kencing langsung hilang. Ketika Rasulullah SAW buang air besar, hilang. Ditelan bumi. Karena dalam bahasa kita apa ya? Rasulullah diselamatkan oleh bumi. Biar ininya apa namanya? Nggak kemana-mana. Ada satu cuma apa namanya? Selampe, sorban, baju itu mah terkadang ada yang hilang. Nah, salah satu selampe ada sampai ke negeri Yaman. Ini cerita ketika guru waktu di Yaman. Berturut-turut ada sampai, ya selampainya kayak apa ya? Itu kain kapan enggak? Ya, kain kapan potongan kecil. Sampai kan 2 kali 4 ini ya. Ini kan lebar tuh sampai. Ini paling segini telapak tangan, 2 telapak tangan. Itu udah masya Allah jeleknya. Gitu. Itu rumah kebakar. Mobil angus semuanya. Cuma selampeknya kagak. Ditanya, diusut. Dari mana? Dari guru saya masih ada. Terus diusut-usut, ternyata selampe ini diusut-usut itu orang yang ngasih itu masih ada. Guru dari Jenal Pintu atau Pak Nirman terus Ani terus sampai ke sahabat. Nah, sahabat ini dikatakan ini dia punya Rasul. Mulai dari situ. Nah, makanya ada orang Badui mengatakan jangankan sampai ismu Muhammad
au Ahmad, Allah haramkan api ataupun apa namanya itu rebetuk rayap memakan, ya memakan nama itu, yaitu ada oleh yang mengatakan nama Allah, tapi yang ketika nama Rasulullah Ahmad atau Muhammad nakbakan, itu salah satunya. Nah lanjut tadi, orang yang sudah memakan makanan dunia dalam keadaan puasa, terus dia benar-benar lupa dan tidak diteruskan dan dia tidak membatalkan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan yang ada di perutnya, dikelolanya mendapat kenikmatan. Contoh, di waktu makan telur, apakah depan rumah itu dibangun? Udah dibangun? Belum. Belum kan? Majlis depan dirapiin? Belum. Di kanopi? Belum. Habis makan telur ayam kampung sekian bulan Allah kasih bangun, padahal kagak berduit ya. Ayo tanya ke orangnya. Berarti salah satu sir rahasia yang Allah berikan orang berpuasa ketika dapat makanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia aja udah dikabulin, dijawab, benerin. Tuh, jangan her nanggung dulu. Lanjut. 2, au jahlin. Yang kedua, karena sebabnya orang itu bodoh, nggak punya ilmu. Memang kagak boleh rokok, nggak mau puasa lah. Kan rokok nggak kenyang, kadang-kadang gitu tuh. Ya, kan rokok nggak kenyang, lo kan batalin. Nah, pada dasarnya sebenarnya sekarang ini kalau bab puasa, insya Allah tidak ada yang bodoh. Kalau bab yang lain mungkin banyak, tapi kalau bab puasa, insya Allah sebodoh-bodohnya orang yang namanya puasa, apapun yang masuk ke dalam mulut, enggak pasti batal. Tuh, anggapannya pasti batal ya. Salah satunya. Nah, kalau andai kata dia bodoh, maka dikatakan ya ma'fu anhu, maka puasanya tidak batal. Terus yang ketiga, au ikrahim, karena yang dipaksa. Nah, di sekarang kagak ada dipaksa, ada. Ya, dipaksa nggak batal. Tuh. Contoh dipaksa di sini bukan karena bercanda atau sami'na wa ta'na nama guru cing, bukan, atau sama pejabat bukan. Itu harus makan, oh enggak bisa. Dipaksa di sini adalah dipaksa biqatlin. Kalau lo nggak makan, gue bunuh. Tuh. Maka puasanya tidak batal. Tuh. Kenapa nggak batal? Karena dia sendiri dipaksa. Kalau dia kagak makan, maka dia harus dibunuh. Kalau dipaksa sama temen gitu, ya batal. Makan aja, makan nggak? Makan nggak? Makan. Ya, nggak bisa itu dikatakan. Iya, kalau di Bonggol itu itu bercandaan. Terus warabiu bijarayani yakin bima baina usnanihi wa qad ajaza an majjihi li uzrihi. Yang keempat adalah ludah yang mengalir di antara sela-sela asnan gigi sinun tanpa kesanggupan mencegahnya sebagai uzur. Contoh ngalir di bulan puasa banyak ya, ya cuman terkadang disengajain dikeluarin itu telan lagi, dimasukin lagi. Kalau dimasukin lagi yang pertama ya enggak bisa dikatakan batal, bisa dikatakan tidak batal. Kenapa tidak batal? Kalau tidak batal dikeluarin lagi tuh. Nih kita ngobrol nih ya, kan biasa kalau puasa lidah kering ya, di bibir ya, ini kering.
Kan basah tuh, enggak? Habis kita begini basah, pakai ludah dah, gituin. Atau pakai bibir masukin, keluarin, kan basah. Dimasukin lagi, Satu, belum bisa dikatakan batal. Ya. Kenapa? Karena baru dimasukin di dalam mulut. Kalau yang dikatakan batal, kalau dimasukin mulut yang tadi ini, pertama yang nggak batal, yang kedua, kering tuh. Nah, telan. Nah, itu yang batal. Paham? Dua. Yang kedua, ini kebanyakan nih, ya nggak? Tahanin aja, dibuang sayang, nggak? Biasa dibuang sayang, nggak dibuang. Ketika mau dibuang dia udah keluar, dimasukin lagi, telan. Nah, yang nggak batal adalah ketika ludah ini nggak keluar dari gigi. Ya. Masih ada di mana nih? Apa namanya nih? Dilektakan atau dicogokan ini mulut. Ya. Telan, klek, boleh. Boleh. Tapi jangan buat bak umur. Enggak. Telan ini ya. Nah, ini kelingnya ada yang keluar. Kenapa? Ini selalu, ini otomatis. Karena di sini klepnya di mulut kita, klepnya di dalam anggota tubuh kita ada klep. Klep kalau orang air itu namanya tesen klep atau tesen tabok. Tesen atau tesen klep kan? Enggak. Atau tesen tabok yang klak gitu tuh. Yang pertama dubur. Yang kedua kubul. Ya. Yang ketiga user. Yang keempat nih mulut. Mulut. Ini apa namanya? Hidup. Nih apa namanya? Mulut ini nih, bukan mulut sih. Nih bibir nih. Apa namanya? Apa namanya? Ini pokoknya ini nih. Nih. Ini tes ada klepnya nih. Nih, ya. Nah. Yang keempat, kelima, 1, 2, 3, 4. Yang kelima nih, dalam ini. Ya. Yang kelima, yang keenam nih. Yang ketujuh nih. 7 bagian yang punya klep. Kalau ubul sama dubur ketahuan dah. Kalau nggak ketahuan dia kentut, dia BAB, berarti klepnya udah dodol. Tuh. Ini perut yang biasa yang utuh, yang biasa utuh nih. Perut. Nih, biasa utuh. Biasanya sekalipun rusak hanya sedikit. Apa itu? Itu yang masih masuk angin. Dan jauh-jauh. Nih. Tusuk aja. Ini sesakti-saktinya orang. Ini sesakti-saktinya orang ilmu. Sesakti-saktinya orang nggak kebal ngapain? Ambil tusuk gigi kan ya? Ya, tusuk gigi, colok tuh ini. Ini kebal, colok udahnya, tusuk gigi. Lah kojor. Kenapa? Ini nggak bisa dipakai buat ngelmu. Kalau buat tenaga di dalam, tapi buat ini tesennya apa namanya? Klepnya. Klep, kalau ditusuk sobek nggak? Sobek. Nih, 2, jangan jauh-jauh dah, nggak perlu kesaktian atau kebal. Tangan ente colok begini nih. Cobain rasain, tusuk dah. Iya, berasa nggak kayak begitu ya? Coba dah, rasain. Makanya dia punya kotoran di dalam pusar, mau pusar yang bodong ataupun nggak bodong sama. Terus nih, sariawan dengan kobes pasti keluar apaan? Air. Ini ngobrol banyak, ini keluar kan nih? Tuh.
Nih mulut apa hidung? Kalau klepnya dol, berarti air yang ada di sini itu netes. Orang sinus berarti klepnya apa? Dol. Makanya gitu. Tuh. Mata. Air mata ini klep. Ada yang bisa menguatkan air. Ente coba sedih kayak apa? Nggak bisa, dia biasa mengeluarkan air mata. Ada nggak? Nah, klepnya terlalu rapat tuh. Kalau klepnya main, dengar aja orang sedih nangis aja. Kalau orang Betawi ini bilang air matanya ketek, air matanya dalam. Kalau air matanya ketek gampang banget keluar. Nah, gampang nangis keluar. Nangis mah nangis tapi nggak keluar air mata. Tuh, itu air matanya ketek. Kalau air matanya dalam, nangis tapi nggak keluar air mata. Sama Cina nggak berlaku tuh. Ini nggak sama Cina. Kalau yang berlaku sama Cina, air matanya ketek, dibayar, nangisin tuh jenazah. Itu biasanya di kota. Nah, tempat-tempat nyanyi tuh, Tangerang. Tuh, laku tuh, yang air matanya ketek, keluar air mata, dibayar. Buat nangisin si mayit jenazah gitu. Padahal tuh orang bayaran semua. Terus lanjut. Yang keempat, yang kelima, wa ma wasala ila jawfi wa kana gubara tariqin. Nah, ini yang sering nih. Yang keempat, yang kelima, apa-apa yang masuk ke dalam mulut, rongga mulut berupa debu jalanan. Debu, bukan lembetuk ya. Apa namanya lembetuk ya? Yang di jalan malam apa namanya? Orang. Lembar mata, lembat kepala, itu ya. Nyamuk. Tuh. Kalau nyamuk, tahu ya, telan kah? Pas ini ada klepnya nih. Keluar bener di sini. Keluar nggak? Kuat. Kecuali ditendang sama air ludah, tanggung. Kayak gitu. Nah itu kalau andai kata debu jalanan, maka dia tidak batal. Bukan berarti kita mangapin. Ntar ada namanya asap. Sama nih. Apa sih namanya itu? Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang bakar buat tabunan enak nggak enak. Apa itu sate? Ya. Sate itu kan ada segitu ya. Puasa lagi. Masuk. Padahal mah nggak tahu masuk apa kagak. Terus yang keenam, ma wasala ilaika na'ur balatan daqiqin, sama dengan yang kelima yaitu daging, apa namanya, tepung. Kalau tepung yang masuk ke dalam rongga mulut yang berupa ayakan tepung, kalau ayakan tepung masih berasa. Enggak. Itu sebenarnya ahli fikih sudah menjelaskan. Kalau nggak mungkin nih tepung nyampe ke mana? Tenggorokan, pasti nyampe kemana dulu? Lidah dulu. Nah dulu nih, lambungnya nggak langsung ke sini. Tapi ada. Nah, sebelum orang berpikir hukum, ya orang dulu udah mengatakan. Mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan para guru-gurunya udah mengatakan nih kalau masuk, kalau nggak sengaja nggak batal. Terus yang terakhir, auzubaban ta'iran au nahwahu, yang yaitu seperti zubab, laler atau lalat
burung atau semisalnya tadi itu apa namanya remetug ya masuk, biasanya masuk itu bukan ke rongga bukan, tapi kemarin dulu nih lak-lakan nah baik sini nih sini dah bisa dikuat gitu. Kalau di rongga itu biasanya ketulangan enggak, nah, ketulangan ada yang nyangkut di sini, ada yang nyangkut di sini. Ketulangan ribet, ketulangan gampang obatnya, ini mah wasilahnya bukan obat, wasilahnya. Wasilah obat ketulangan Allah kasih, insya Allah gampang. Yang pertama, ya bacain Bismillahirrahmanirrahim. Saya berwasilah dengan orang si apa namanya? Biasanya kalau orang dulu mengatakan orang yang terjun payung. Oh, terjun payung. Yang lahir bukan pala tapi kaki. Nyungsang. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air. Alhamdulillah dan di sini wasilahnya tuh. Kalau ketulangan nggak usah ke dokter, mahal, jutaan. Anggap dong dibius. Kok diambil apa namanya? Dipakai apa tuh? Mindset kalau diambil kebucut lumayan nggak pakai air aja dengan wasilah ya Rabb, minta Allah ya Rabb dengan wasilah sebulan sembuhkan penyakit ya Rabb. Paham ya? Tapi kalau andai kata zubab, nyamuk, remetuk, asup tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal. Makanan kagak ada lagi paceklik, kebutuhan lalar banyak, enggak. Gimana dalam keadaan puasa, perut lapar, enggak. Jemangap aja kayak buaya gitu, itu mah batal. Karena disengajain, paham ya? Terus, wallahu a'lam bishawab. Nas'alallahu al-karima bijahi nabiyil wasimi an yukhrajani minad dunya musliman wa walidayya wa ahibbai wa man ilayya tama ayaghfirli wa lahum amatin wala mama wallahu sallallahu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Rasulullah ila kafal khalqi Rasulullah malaqini Habibillah al-Fatil Khatimi wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini khatam Safinah, khatam ya, khatam pada saat ini. Besok minggu depan insyaallah kita ganti kitabnya yang lebih daripada ini, bisa itu Fathul Qarib, bisa itu Ibnu Qasim, bisa itu syarahnya Nailur Raja, bisa itu apa lagi yang lebih tinggi Ar-Risalah. Udahan ya wallah alam, besok kita lihat maunya kitabnya apa kitab hadis, enggak, apa kitab bab hubungan suami istri seperti Futhul Jain, hak istri dan hak suami, atau kitab-kitab yang lain. Nah, mudah-mudahan kita ngaji bertahun-tahun ini kitab Safinatun Najah mendapat kenikmatan, dapat keberkahan dan bermanfaat berkah dunia dan akhirat bijahir Rasul. A'tina kulli syai'in bil qabul. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa bi ni'amahu wa kafi mazida. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan wa fi ni'amahu wa kafi mazida. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma zidna kullu syai'in bil barakah ya Allah wa la tanqusna. Allahumma zidna kullu syai'in bil barakah wa la tanqusna ya Allah. Allahumma zidna kullu syai'in bil barakah
wa la tanqusna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.